Makanya kita ke lokasi ini perjalanan hampir berjam-jam Pak Ustadz. Capek nggak Pak Ustadz? Kalau untuk agama nggak ada yang capek. Nggak ada yang capek ya, Masya Allah. Ini yang saya setuju sekali dari Ustadz Abdul Khair ini, Masya Allah. Jadi misi kita malam ini gimana nih Pak Ustadz? Ustadz Alwi ini. Yang pertama, ya kita akan membuktikan tentang masalah wasilah itu. Wasilah ya, kepada beliau ya. Yang kedua, kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala apapun yang terjadi. Siap, Insya Allah. Jadi semoga Ustadz Alwi bersama Pak Ujang sadarlah, dapat hidayah lah Insya Allah ya. Harapan kita seperti Kita. Gimana Udin? Udah mulai live belum? Udah? Oh, sudah. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya, kita udah bentar lagi kok nyampe. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah saudaraku, sahabatku, subscriberku, sapli di channel dimanapun semua berada. Semoga kita dipertemukan semua pada malam hari ini. Udah jam berapa ini? Jam 11 ya. Semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi saudara, saya masih tetap bersama Ustadz Abdul Khair, bersama Sirot ya, atau Udin selaku kameramen. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah saudara, dimana tadi saya menanyakan kepada Ustadz Abdul Khair, capek nggak Pak Ustadz? Beliau berkata, kalau urusan agama insya Allah tidak akan pernah capek. Masya Allah. Nah di sini kita harus semangat saudara. Gimana Pak Ustadz, ya nggak? Semangat ya. Bismillah. Jadi saudara, sebelum daripada itu seperti biasa kita bersolawat terlebih dahulu. Nah kali ini kita bersolawat dipimpin oleh Ustadz Abdul Khair dulu. Kenapa? Karena banyak sekali yang merindukan salawat daripada beliau. Tapi pakai Sayyidina enggak? Oh, Oke, pakai. jadi insyaallah kita dengarkan suara-suara yang amat merdu. Bukan lagi sangat, tapi amat-amatlah merdu dari Ustadz Abdul Khair. Masya Allah. Semoga kita mendapat syafaat dari baginda Rasul kita di yaumil akhir nanti. Insyaallah. Silakan Ustadz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahu syuduri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaatnya. Semoga Rasulullah pun Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua sehingga kita terselamatkan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Masya Allah. Sirot jangan sampai kelewatan. Insya Allah, Alhamdulillah saudara, luar biasa solawat yang dinanti-nantikan oleh para subscriber, di mana Ustadz Abdul Khair ini memiliki suara yang amat merdu sehingga membuat kita semua menjadi tenang. Insya Allah kita diberikan ketenangan ketika bertemu dengan Ustadz Ali. Semoga diredahkan dari emosinya ya, karena ketika kita bersolawat insya Allah hati pun menjadi amat tenang ya. Jadi saudara jangan sungkan untuk bersolawat, karena banyak sekali nikmat yang kita dapatkan usai bersolawat. Saudara ikhlaskan ya, istiqomahkan insya Allah. Gimana Sirot? Udah nyampe ya? Pas ya? Ada minyak?
Gimana? Minyak. Oh iya, minyak lupa. Oh itu Sirat, minyak kita tadi aku pakai Saya jaket. kemarin pakai minyak itu langsung adem. Sabar ya, Masya Allah. Bisa aja Ustaz Abdul Khair, Insya Allah. Itu di apa, di tempat pintunya itu. Masya Allah, Ustaz Abdul Khair, Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala kasturi kawan-kawan. Saya mau pakai kan hiasnya biar Masya Allah. berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Ikram. Ya. Allah Akbar. Gimana Ustaz? Yuk. Insya Allah kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ustaz. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. 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 Udah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masya Allah. Al-Mukarram. Ayo. Sirat. Rat, sirat. Gimana kabar wajah? Baiklah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ada Ustaz Alwi? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sirat, duduk sini gak apa-apa. Jadi tujuan bapak-bapak ini lihat guru saya gitu. Masih tetap yang guru lah. Panggil ya? Iya. Pak Ustadz Ujang udah bisa ngatur kita sekarang. Astagfirullah. Dia udah punya hormat. Ya, silakan. Bapak Ibu sekalian. Ya. Assalamualaikum. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Sehat Ustaz ya. Kasih. Jadi gimana? Ya, kami pengen silaturahim lagi Ustaz. Silaturahim. Seperti kemarin biasa silaturahim lagi ke sini, jumpa saudara muslim lah. Apa sudah dipikirkan yang tawaran kemarin? Apa itu Ustaz? Apa itu penawaran gimana? Boleh kalau mau belajar dengan saya? Oh. Belajar ya. Nggak tahu Ustaz Abdul Khair gimana? Ya justru kami ke sini sebetulnya masih tetap dengan pendirian kami. Masih tetap dengan, ya kalau bisa, ini kalau bisa, Ustadz Alwi bisa mendukung kami sehingga bisa ngegabung lah dengan apa yang kami kerjakan. Seperti itu. Sebagai contoh nih ya, Ustadz Alwi. Contoh aja Pak Ujang. Dengan dakwah dan cara kami, saya tahu setiap para alim ulama tuh punya yang namanya cara dakwah masing-masing. Ada orang dakwah dengan sedekahnya, ada orang dakwah dengan Al-Quran dan hadisnya, ada orang dakwah dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, asbab dakwahnya daripada saudara kita Ilyas ini, Bang Sapulidi, yaitu dengan mendatangi para dukun dan sebagainya sehingga mereka bisa bertobat kepada Allah di jalan yang benar seperti itu. Itulah tujuan kami ngajak Ustadz Alwi bergabung dengan kami juga. Loh. Nggak kebalik. Maksudnya Ustadz? Balik gimana Ustaz? Bukan kalian ikut kepada kami. Masya Allah. Dengan cara gimana? Karena kalian ini berjalan di jalan yang sesat. Masih itulah ya. Masih sesat lah. Mik, harus tunggu. Oh iya. Jadi dalam hal ini saya nggak mau berdebat panas seperti kemarin Ustaz. Hanya saja ya kami belum bisa menerima seutuhnya dengan apa yang antum sampaikan kalau kami itu sesat. Seperti itu. Sedangkan yang kami pelajari mendapatkan ketenangan jiwa dalam hati kami. Dan sesuai dengan ayat Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hati kami tenang. Kami dakwah kami tenang dan ini kami yakini inilah jalan yang benar yang diajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalian anggap saya dan Pak Ujang tidak mendapat ketenangan? Bukan begitu. Begini. Kalau setiap orang beramal hanya untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan amalan orang lain, saya yakin gak ada ketenangan di dalamnya. Dia dakwah nih. Dia sampaikan, oh ini sesat, kamu gak bagus, kamu gak benar.
Ya, jadi orang tuh nggak akan ada kesenangan dalam hatinya kalau kita modelnya seperti itu terus. Sekarang siapa yang mengkoreksi kesalahan orang? Contoh, barusan saja Anda menjawab bahwasanya Anda telah menyesatkan kami. Seperti itu kan? Barusan saja Anda juga menjawab kemarin bahwasanya ada tahlilan segala macam itu sesat juga. Ya kami Itu kan karena amal itu tidak dicontohkan oleh Nabi. ya Nah, masih kamu jawab iya, berarti benar kan? saya mengiyakan yang antum bicara. Cara penghormatan saya ngomong iya, iya itu maksudnya bukan mengiyakan apa yang antum bicarakan. Ketika Seperti itu. sesuatu itu tidak ada dicontohkan Nabi, pokoknya saya tidak Tidak mau. Itulah makanya. Kan saya udah bilang, kami akan datang kemari lagi ingin membuktikan ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah. Dengan yang diajarkan betul-betul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Anda mengatakan kemarin, kalau dia tidak ikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah berarti bukan saudara. Begitu ketusnya Anda menyampaikan seperti itu. Saya berpikir semalam, mungkin saya juga kurang tidur karena memikirkan perkara ini. Nah, jadi saudaraku, Ustadz Alwi, ya kan, kalau kita seperti ini terus, rasa saya tidak akan ada kedamaian. Ya kan, antum pun dakwah juga seperti ini terus, tidak akan ada kedamaian. karena kalian yang mulai. Di bagian mana? Kami sebetulnya tidak memulai, Ustaz. Sebetulnya kejadian ini di luar daripada rencana atau di luar dugaan. Di mana Bapak Ujang ini kan kemarin itu ada seorang kiai yang telah menobatkannya. Namun setelah itu Pak Ujang ingin sowan kepada gurunya. Mungkin gurunya juga belum taubat dan beliau ingin bertemu. Namun saya antarlah sebagai sopirnya. Lalu setelah sampai di sini, gimana Ustadz kan senang lihat Bapak Ujang setelah sadar. Namun yang menjadi tanggung jawab saya itu ya Bapak Ujang ini kan memiliki keluarga. Ya Bapak Ujang juga otomatis saya yang membawa di sini bagaimana keluarganya di sana ingin melihat Bapak Ujangnya walaupun beliau diajarkan yang menurut Ustadz Alwi lah yang udah bagus, lurus atau dengan agama. Nah, terjadilah di sini berbeda pendapat di mana Ustadz Alwi ini mengatakan rokok haram, ini segala macam. Nah, di suatu penasaran kami sehingga Bapak Alwi ingin mengajakkan kami saudara-saudara lainnya ya. Saya ajaklah Bapak Ustadz Abdul Khair ini begitu. Jadi kami tidak ada yang memulai, kita tidak memulai. Jadi Tidak ada maksud ke tidak sana. maksud memulai gitu loh. Jadi memang bentuk saya datang sini memang silaturahim dengan kebaikan. Ya, gitu. begitu Ustaz. Ya mudah-mudahan dengan silaturahim ini kalian berubah pikiran sehingga bisa sama-sama gabung dengan saya Kami sudah bilang Ustaz. untuk berjalan di jalan yang salafus soleh. Masya Allah. Kami udah bilang. Ya, jadi gini. Saya udah bilang juga kemarin. Walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Ya kan? Kita tidak saling untuk berdebat segala macam dan intinya kami datang ke sini ingin sekali membuktikan bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala, khususnya al-hikmah dengan cara dakwahnya Bang Ilyas dan lain-lain. Iya kan? Jadi jangan sampai antum tuh salah paham dengan kami, ya kan? Sehingga semua yang kerjaan kami ini sesat semua. Yang saya khawatirkan nanti antum sendiri yang susah. Ya kan? Iya. Seperti itu. Saya berada di jalan yang benar. Astagfirullahaladzim. Saya sudah berada dari kemarin kan. Saya sudah berada dari kemarin kan. Ketika sesuatu itu tidak dicontoh oleh Nabi SAW, maka perkara itu mengada-ada dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dikatakan kesesatan. Sesatnya itu di mana, Ustadz? Ya Rabbi ya Salim Salim. Kita semua ini tidak merasa. Jadi gini, setiap orang tuh kadang-kadang merasa dirinya merasa benar. Saya tidak merasa benar. Tapi saya merasa berada di jalan yang benar. Wah, bahasanya keren banget. Jadi Bapak Ojang nih nggak ada yang mau pulang lihat istri gitu. Iya. Sudah betah kayaknya Pak Ujang. Ya, sama guru saya
saya sudah akulah. Oh gitu ya. Ya. Tapi jauh berubahnya Pak Ujang, bisa ngatur-ngatur sekarang. Jadi gini Ustadz, sebetulnya saya ini tidak ada bermaksud untuk ikut campur lah, maaf ya. Karena memang dasar kami ini kan pemuda, namun tidak mau menjadi apa namanya anak muda yang ngerasa ilmunya tinggi sehingga mengatur ini, tidak juga. Makanya saya ajak juga di sini Ustadz Abdul Khair selaku pemahaman-pemahaman mana yang menurut Ustadz Alwi benar, dan kami juga ingin tahu kebenarannya di mana kan gitu kan. Termasuk juga kemarin kan Pak Ustadz juga mengatakan nggak boleh dengan wasilah-wasilah gitu kan. Nah maka daripada itu gini aja Ustadz, Bapak Ujang, kami bawa pulang dulu untuk Tidak. malam hari ini. Biar Pak Ujang biar di sini. Apa hak Anda menahan? Sekarang boleh tanya dengan Pak Ujang, apakah dia mau? Pak Ujang mau pulang nggak? Belum. Pak Ujang, Oh, ini dia belum mau pulang. Iya. Pak Ujang punya tanggung jawab loh. Karena saya betah di sini. Masih lagi yang dilajari Pak Guru belum ada disambut semua itu. Pengen Belajar Dia semua. belajar semua ya. Ini Pak Ujang aja. butuh waktu lama Pak Ujang, bukan 1 hari 2 hari. Biar 1 tahun saya tunggu. Oh, Masya Allah. Istrinya gimana Pak Ujang? Biarin dia bisa makan lah. Oh, uang masih Ya, banyak. masih banyak. Allah Akbar. Pak Ujang, saya setuju dengan pendapat Pak Ujang. Kalau pengen belajar sampai sekian lama, belajar agama tuh sampai kapanpun. Tapi ingat, ya kan, ingat. Wala tansa nasibaka minad dunia. Ustadz harus menyampaikan loh, dia punya keluarga di rumahnya juga. Pak Ujang ini kalau dia mau pulang saya izinkan. Tapi sekarang dia belum mau pulang. Belum pulang. Apakah saya harus memaksakannya? Ya bagaimanapun juga, ini iya Pulang lah. harus Kalau pulang. belum mau pulang kenapa kalian memaksa? Tidak memaksa Pak, selaku saya kan yang membawa beliau ke sini. Bertanggung jawab, seperti itu maksudnya. Pokoknya tidak. Tidak bisa. Sudahlah Ustadz, jangan bentak-bentak meja lagi. Ya, kami juga nggak Selagi Pak Ujang gentar. masih betah di sini, dia belum mau pulang, kenapa kalian mau maksa? Tapi lumayan ya Ustaz, agak adem malam ini. Iya, nggak seperti malam kemarin. Ya, semoga saja Ustadz dapat hidayah. Saya doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Jadi kalian anggap saya belum hidayah. Oh enggak. Bukan begitu juga. Tapi kan di sini ingatlah Ustadz, akan ada perbedaan pendapat yang luar biasa dan akan ada yang namanya perpecahan kalau antum bersifat seperti ini. Memaklumi segala amal ibadah. Saya contohkan. Yang namanya Sunan Kalijaga itu berdakwah pun dengan kelonengannya, dengan wayangnya, sampailah ke agama kepada ke hati kita. Agama itu bukan dibawa oleh angin yang bertiup, airnya mengalir, tapi dengan perjuangan. Kalau kita seperti ini, baru aja, contoh nih Pak Ujang, baru aja mau tobat misalkan, disalah-salahkan. Atau ada nagih misalkan ada orang yang baru saja bertobat, disalah-salahkan. Hidayahnya jauh dari Allah SWT. Kan seperti itu. Maksud saya coba dipertimbangkan Ustaz. Makanya kami ingin ngajak Pak Ujang itu pulang ke rumah. Ya kalau Pak Ujangnya belum mau gimana? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Pokoknya saya berdakwah dengan jalan saya. Hmm. Berdakwah dengan jalan saya. Itu Jadi gini aja. Untuk Ustadz Alwi, saya kan pengennya di sini kita baik-baik lah ya. Saya juga senang dengan sambutan tamu dari Ustadz Alwi juga. Namun di sini saya itu sebetulnya ingin memberitahu kepada Ustadz Alwi bagaimana kata Ustadz Alwi ini tidak percaya dengan wasilah tadi ya. Kenapa? Karena kami orang yang belajar dari guru-guru kami, dengan wasilah tersebutlah maka insya Allah turunlah sebuah keajaiban ataupun karomah lah ya. Walaupun karomah hanya batas daripada sahabat lah ya, nabi lah ya. Jadi tapi insya Allah dengan keyakinan kami dari wasilah insya Allah
Astagfirullahaladzim. Kita bisa buktikan. Ustaz. Kejadian itu membuat kalian musyrik kepada Allah. Masya Allah. Segala urusan kami dimusrikan semua sama antum ini. Susah saya mau menjelaskan. Saya kan bisa membuktikan. Gini aja Ustaz, daripada panjang kali lebar ya nggak? Ada nggak warga kampung di sini lewat atau siapa kita cari? Ada nggak santri Ustaz yang bagaimana dengan wasilah-wasilah ya kan? Bisa kita tunjukkan dengan al-hikmah gitu Ustaz. Saya tidak percaya. Kita buktikan, Tidak Ustaz. percaya. Saya tidak percaya. Nah, emosi lagi beliau. Oh ini jadi yang menghina guru saya. Maaf dulu, Ustaz. Nanti dulu, antum siapa? Antum siapa? Saya muridnya guru. Oh, terus Saya rela mati demi guru saya. Astagfirullahaladzim. Nggak ada guru mengajarkan untuk iya, Dengar kalian. adab Saya rela dulu. mati demi guru saya. Ikan ini kan sudah bertaklid buta namanya. Antum sabarlah, sabar dulu. Kita ini dengan kepala dingin loh. Kami pun datang dengan kepala dingin. Coba antum santai, duduk dulu, coba kan. Biar bagaimanapun ini adalah suatu hal yang jangan terlalu terbawa. iya terbawa emosi. Mungkin guru antum menyampaikannya nggak tahu yang sebetulnya terjadi. Tidak seperti itu. Santai. Relax. Relax, Mas. Relax aja. Jadi santai. gimana Ustaz? Kira-kira kalau menurut antum tidak percaya dengan karomah Allah itu apa? Dengan wasilah-wasilah Iya. Pokoknya saya tidak percaya. yang tidak percaya. Masih nggak percaya juga dan segala macam. Musyrikan kita kepada Allah. Bukan, antum tuh dari dulu musrik. Jadi saya ikut emosi juga nih kayaknya apa ya? Bentuk yang antum sampaikan kemusyrikan itu, letak musyrik itu, Ustaz, ada di sini sama di sini. Saya minum obat, kalau saya yakin dengan obat, bukan yakin hanya kepada Allah, itu sudah musyrik. Nah inilah perkara kadang-kadang orang kadang-kadang meyakini saya kepada Allah. Iya, ini sebagai syariatnya. Begitupun dengan apa yang kita lakukan, ini adalah syariatnya saja. Jembatan dengan berwasilah, maka insya Allah bisa seperti itu. Benar nggak Bang Ilyas? Jangan memaksakan sesuatu yang saya tidak bisa menerimanya. Jangan memaksakan sesuatu yang saya tidak bisa menerimanya. Insyaallah. Kalau kata saya tidak. Keras sekali Anda ini. Ya, Ini santri juga. Ini murid saya. bawa emosi dia. Iya, jangan Santai bang. guru ngajarin emosi mana ada. Iya, Boleh kayak santai gitu, bang. Kita di sini insyaallah baik-baik, nggak ada perkara emosi. Kami juga sadar tamu di sini gitu kan. Ya, tujuan kami jelas silaturahim. Yang kedua, intinya adalah ingin membuktikan. Mudah-mudahan antum bisa sadar, bisa tahu bahwasanya dengan pembuktian ilmu Allah dengan karomah itu memang ada. Dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dengan jalan wasilah itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ya, jangan mudah emosi. Nah, kan dia emosi. Robbia salim. Tuh, lihat. Ini bentuk daripada Apa yang kalian lakukan? Nggak tahu. Kalian jangan main sihir ya. Nggak ada main sihir. Kalian jangan main sihir. Ini bentuk Astagfirullah, istighfar. Allah Akbar. Saya tidak mengatakan ini Kalian telah main sihir. sihir. Tapi inilah ketika hamba Allah yang terdesak, apa yang telah ia wasilahkan, amalkan, maka terbentuklah seperti ini. Tidak. Inilah. Kalian main sihir. Ya kalau ini memang sihir, silakan sebagai ustadz bisa menyadarkannya. Saya yakin insya Allah. Iya. Kalau ustadz tidak berkeyakinan Jangan dengan main, sihir. jangan main lah. Jangan main. Jangan main. Apa yang kalian lakukan? Ya, coba kalau Anda memang bisa mengatasinya. Di atas sih. Dan ini salah satu loh, ini salah satu daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa. Bisa. Nah, antum biar bisa paham bentuk daripada sihir yang antum sampaikan. Bu, ini bukan sihir. Nah, jangan main lah. Dia tidak bisa, ngomong juga tidak bisa. Kalian telah main sihir. Sebentar, kalau memang antum bisa melakukan daripada hal ini, ya kan? Kalau antum memang bisa mengeluarkan daripada sihir, pernah mendengar hadis Rasulullah turunnya ayat Qul a'udzu birabbil falaq. Rasulullah pernah kena sihir kan? Dihancurkan dengan bacaan ayat Al-Falaq, Allah Subhanahu wa taala angkat sihirnya. Kalau memang ini sihir, kenapa antum nggak bisa melepaskannya? Ya coba dilepas. Buktikan dong. Buktikan.
Astagfirullahaladzim. Kalian benar nisruk kepada Allah. Masih nggak percaya. Iza tutla ayatuna qala asatirul awwalin. Beginilah zaman Nabi Musa dulu. Begitu ditampakkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang nggak percaya, mengatakan itu adalah sihir. Beda lah zaman Nabi Musa dengan zaman sekarang. Itu contoh kita sih, kita mau ikut siapa, mau contoh siapa. Kalau gitu. Coba Bang Ilyas dibuktikan. Nah, jadi ini kalaupun memang ini sihir, ya gimana sebagai ustadz kan yang lebih memahami dengan cara ustadz, tolong disembuhkan atau bisa diobati, karena sihir itu berbau iblis kan. Iya. Coba gimana caranya? Man, yang lain lah. Ini nggak akan bisa, Ustaz. Nggak akan bisa. Dia mau diangkat juga dia masih seperti itu. Bagaimana Pak Guru? Nggak bisa sembuh ini. Mereka main sihir. Kan jadi fitnah nanti kalau antum bisa basing-basing berbicara. Basing-basing Iya. makanya ini fitnah ya. Jadi fitnah nanti. Kalau nggak main sihir nggak mungkin begini. Nggak, kalau Ustaz nggak bisa, kami pulang. Biarkan Iya. aja seperti ini. Misalnya Iya. besok gimana? Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau Ustaz nggak bisa, kami atau Ustaz bisa, kita pulang. Biarkan aja seperti ini. Pokoknya saya nggak percaya. Pokoknya kalian main sihir. Astagfirullahaladzim. Man, ayo man. Bercanda mungkin mannya nih. Siapa namanya? Hah? Firman. Firman katanya. Man katanya tadi. Oh, mungkin Firman. Iya, mungkin apa? Firman. Apa? Leman kayaknya. Man, Nih, Ustaz, maaf ya. Ini pembuktian loh, pembuktian. Jadi ini sebetulnya tadi saya pengen entah ada tetangga kampung atau segala macam. Iya, tapi dia duluan yang ini. Ini tidak akan bisa bergerak. Mau kayak manapun dia tetap seperti ini. Ini amalan yang saya amalkan dari guru saya, merupakan itulah bentuk wasilah. Maka ketika saya dalam keadaan terdesak, ini tadi kan si man ini tadi mau mukul. ini amalan sihir ini, bukan amalan. Coba kita itu angkat surat. Maaf ya Ustaz. Kalau mau disembuhkan, kalau memang saya sihir, minta disembuhkan nggak? Ya, boleh. Coba kalau nggak percaya, coba sirat kita angkat sirat. Nah, kalau ini sihir, nah. Kita minta. Allahu Akbar. Masih nggak percaya? Hah? Dia mau digulingkan juga sama seperti ini. Diangkatkan juga sama seperti ini. Itu kalau Gimana? keringet. Begitu hebat sihir kalian. Allah. Astagfirullahaladzim, tidak seperti itu, Biarkan Ustaz. aja jadi. Terus kalian bebaskan dia. Ya udah, biarkan dia masuk. Bangun. Kalian tidak sopan di rumah saya. No, tidak sopan. Kan tadi kan Tadi kita kan dia dulu mau mukul kita. Kalian main iya. sihir. Allahumma shalli ala Kalian tidak sopan. Pergi kalian. Pergi kalian. Ya. Udah, Pergi. Ustaz. Pergi. Iya, Pergi. udah. Pergi kalian. Pergi dari sini. Iya, Pergi, pergi. sabar, tenang. Kalian dari sini. Tenang. Pergi kalian. Pergi kalian. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil azim. Kita buktikan besok. Saya akan datang lagi. Silakan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Dibanting pintu sama dia. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Din, kamu gak apa-apa, Din? Dipukul satu, ditarik maksudnya. Tadi bisa saja saya patungkan dia. Iya, Cuma bisa. kayak ada malam ini kayak kita ada rasa kasihan itu melihatnya ya. Karena dia juga nggak emosi seperti malam kemarin. Kenapa ya? Heran juga saya. Agak biasa kayak Iya, itu, nggak agak tegang seperti suasananya. Tapi masih tetap terbawa emosi. Tapi ini kalau kita diusir nggak bisa. Ada yang komen katanya kayak sinetron. Sinetron, ya nikmatin aja kalau kalian bilang sinetron. Aduh. Gimana ya saudara, ini Ujang menjadi tanggung jawab saya nih supaya beliau pulang. Istrinya nanyain terus. Ya, saya nggak pergi ke tempat istrinya, tapi saya udah sampaikan kepada istrinya bahwa saya Ujang sedang belajar pada gurunya, namun dia nggak apa-apa katanya gitu kan. Rabbi ya salim.
Saya insya Allah Bang Ilyas yakin besok tetap kita datangin lagi apapun yang terjadi. Masih datengin juga Pak Ustadz? Ya kalau nggak kayak gini nggak ada selesainya, kasihan Pak Ujang. Apa kita cari dukun dulu lah untuk sementara atau Ya, tapi ini kan saya tanggung jawab ya udah. kasihan ini siapa namanya Pak Ujang. Tapi Pak Ujang itu tadi datang ngatur-ngatur kita loh. Iya udah Sudah bisa. sudah bersifat seperti itu dia. Gimana penonton? Kita diusir kan nggak enak juga. Gimana? Ada yang nonton berapa, Din? Gimana? Kenapa? Dia nggak percaya sampai dibilangnya syirik juga gimana? Masa kita langsung main kayak gitu? Bawa Pak Ujang pulang, nyamar jadi kiai lagi. Gimana Ustadz ini? Saya bingung juga. Doakan kawan-kawan ya supaya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada Ustadz Alwi. Saya sayang sama beliau ya. Saya juga tidak akan melakukan kekerasan apapun, bentuk apapun yang insya Allah saya yakin batu aja Bang Ilyas, kalaupun keras, kalau sering kena tetesan air, batu itu berlubang. Betul. Makanya kita terus datang dengan hikmah, datang terus seperti ini insya Allah. Ya Insya Allah udah. Beliau nggak percaya hikmah sampai dibilangnya itu syirik. Jadi gimana cara kita Pak Ustadz? Oh mungkin kita berunding lagi ya. Ya insya Allah. Doakan kawan-kawan mudah-mudahan hati beliau lembut sehingga bisa membolehkan Pak Ujang pulang ke rumah. Itu aja tujuan kita ya. Ya udah saudara, di Ruqyah. Penonton bilang di Ruqyah. Boleh, bagus. Di Ruqyah. Bagus, kita rukyah dulu. Kita nggak tahu ya, kadang-kadang dalam diri seseorang itu ada yang menyelinap. Boleh juga. Berarti kita Ruqyah ya. Oke, bismillah. Apakah dia? Oh ya udah. Udahlah nanti kita rencanakan lagi lah nih di balik layar lah. Jauh-jauh kita. Kesini gurunya. Ya Ruqyah sepakat Kak. Oh sepakat Ruqyah, ya udah. Besok kita baik-baik lagi. Katanya nggak bisa dengan ilmu al-hikmah, kita ilmu Ruqyah aja ya. Baik, itu syar'i malah bagus, luar biasa. Ruqyah aja ya. Iya, insya Allah. Oke. Saya setuju. Saya setuju dari penonton. Boleh kita Ruqyah sesuai dengan pendapat penonton lah. Ya udah. Terima kasih banyak alhamdulillah saudara. Ya jadi ya seperti inilah saya nggak bisa berkata-kata karena saya juga tadi mengeluarkan napas sehentak untuk pembuktian kepada, tapi dia tadi niat mau mukul Ustaz. Yakin saya tangan besar Kayaknya itu. ada sesuatu di badan beliau itu. Yakin saya. Yakin ya betul karena dia juga mantan dukun juga kan. Karena gini ya, ada orang belajar ilmu dengan nafsu, bukan berilmu dengan hikmahnya. Itu yang mereka nggak tahu. Ya Akhirnya panas kan. Oke, baiklah saudara, alhamdulillah ya. Kita lanjut besok aja lah, insyaallah. Mohon Salam maaf lah. persaudaraan, Mas. Salam persaudaraan buat kita semua. Apa yang kalian lihat ini jadikanlah sebuah pelajaran atau bisa jadi jalan tuntunan kita. Bahwasanya setiap perbedaan itu juga mungkin kami tidak untuk mencekcok ya sebetulnya ya. Bukan Namun beliau sendiri ya di luar dugaan di mana saya menghantarkan Pak Ujang kepada gurunya ya. Namun udah bertobat, mending saya ngadepin dukun Iya betul. daripada beliau. Tapi sudah menjadi tanggung jawab kami. Insyaallah kita akan sadarkan dengan cara yang lebih halus lagi insyaallah. Akhir kalam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.